Dalam buku A Complete Guide for Writerpreneurship, karya Kang Arul, saya menemukan tips-tips menulis yang inspiratif. Dari sekian lembar yang sudah dibaca, hal paling berkesan diantaranya adalah soal membangun kultur dan persepsi. Seorang calon penulis hendaknya melakukan kebiasaan-kebiasaan para penulis profesional tersebut. Tujuannya adalah untuk menghasilkan karya-karya berkualitas. Dengannya suatu karya bukan hanya dapat menggugah, tapi juga dapat mengubah. Menarik untuk mendalami masalah ini, apalagi bagi saya yang hingga saat ini masih dalam tahap belajar menulis. Maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian, dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kultur calon penulis. Kultur pertama adalah menulis secara konsisten. Saya jadi ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh pakar menulis Dana Garden. Dana bilang, siapkan sebuah buku tulis, lalu tulislah apa saja setiap hari sebanyak mungkin. Ini bukan soal kualitas dulu, tapi soal kuantitas. Harapannya, kita jadi tak canggung lagi untuk menuangkan ide di atas laptop ataupun kertas. Ketika punya tema untuk ditulis, maka kita akan menulisnya dengan lancar. Hal lain soal banyak menulis adalah dapat mengasah kemampuan. Seperti pisau, latihan menulis akan membuat suatu karya jadi tajam, berkarakter, dan bernyawa. Bila tak pernah diasah, apalagi dipakai, layaknya pisau, tulisan akan menjadi tumpul. Hal ini selaras dengan pernyataan Stephen King yang berkata, "Writing is the creative center of a writer's life." Kultur kedua adalah membaca. Membaca dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, membaca karya-karya penulis dalam bentuk buku atau tulisan-tulisan lainnya yang dimuat di media cetak ataupun online. Dengan demikian, kita dapat belajar bagaimana mereka mengungkapkan ide, mengatur irama, dan membangun karakter atas karya-karya yang mereka publikasikan. Biasanya penggemar akan mengikuti gaya idolanya. Penggemar Andrea Hirata bisa jadi tertantang untuk menulis karya-karya bermuatan motivasi dan harapan. Penggemar Helvi Tiana Rosa bisa jadi tertantang untuk menulis novel, cerpen, atau puisi bertema pembelaan terhadap bangsa-bangsa terjajah seperti Palestina. Namun lambat laun tentu kita mesti punya karakter tulisan sendiri. Sementara karakter tulisan yang sifatnya amat personal itu baru bisa dibentuk dengan latihan yang terus-menerus. Definisi membaca kedua adalah membaca lingkungan. Membaca lingkungan berarti turun langsung ke tengah masyarakat, lantas berbaur, merasakan, dan merumuskan konsepsi atas persoalan-persoalan yang tumbuh di tengah-tengahnya. Seperti Andrea Hirata yang melakukan riset selama berbulan-bulan sebelum menulis Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas. Seperti Langit Kresna Haryadi yang datang langsung ke tempat-tempat bersejarah sebelum menulis Gajah Mada. Atau seperti Ernest Hemingway yang tinggal di perkampungan nelayan miskin di Kuba sebelum menulis The Old Man and the Sea. Persepsi calon penulis. Masih dari buku Writerpreneurship, saya belajar juga soal persepsi seorang penulis. Hal ini yang membedakan antara penulis profesional dan mereka yang menjadikan menulis sekedar untuk mengisi waktu. Mereka yang menganggap tulisan sekedar untuk mengisi waktu tidak akan punya deadline. Proses kreatif baru dilakukan setelah melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Namun mereka yang profesional menganggap menulis merupakan suatu pekerjaan. Karena mereka bekerja, maka hasil terbaiklah yang mesti diberikan. Oleh karena itu, mereka melakukan riset dengan matang, membaca banyak bahan, baik dari buku, koran, media online, dan lain-lain. Target memang harus dipenuhi tepat pada waktunya. Deadline memang tak bisa ditunda-tunda, tapi bukan berarti naskah mesti diolah secara terburu-buru, karena yang hendak dicapai bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Para profesional adalah mereka yang sukses menyingkirkan macam-macam alasan, seperti tidak mood lah, banyak pekerjaan lah, capek lah, sedang mengalami writing block lah, dan lain-lain. Mereka justru berhasil mendobrak diri
lalu berjuang untuk membuat karya terbaik dengan menghadapi segala tantangan dan keterbatasan. Sebagaimana Andrea Hirata berkata dalam novel Cinta di Dalam Gelas, mereka tetap mencoba dan mencipta. Mereka naik panggung dan dipermalukan. Mereka menang dengan gilang gemilang, lalu kalah tersuruk-suruk. Mereka jatuh, lalu bangun lagi. Dalam dunia pergaulan zaman modern ini, mereka disebut dengan para player. Kegiatan kreatif menulis mesti melalui proses learning by doing berkelanjutan. Dibutuhkan usaha pantang menyerah guna mencapai tujuannya. Seorang calon penulis hendaknya melakukan sejumlah kebiasaan yang dilakukan oleh para penulis profesional, yaitu membangun kultur dan membangun persepsi. Penulis Pramudia Anantatur pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Karena itu, mulailah menulis saat ini juga.